Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zal Murai. Kita belajar bareng seputar rawatan murai batu. Sebelum video dilanjut, silakan di subscribe dulu, di like, di komen, dan dinyalakan loncengnya supaya mendapatkan notif setiap saya upload video terbaru. Di video kali ini saya akan membahas tentang burung jinak yang antara dia birahi dalam dan birahi dangkal. Ini untuk kasus burung yang metabolisme lambat ya Om. Jadi banyak yang bertanya sama saya seputar permasalahan burung jinak Mas. Burung jinak rawatannya gimana Mas? Banyak yang tanya sama saya seperti itu. Jadi kebetulan di rumah ada karakter burung yang jinak, dan yang di samping saya ini adalah burung jinak galak karakter birahi dalam metabolisme lambat. Ada beberapa perbedaan ciri burung yang sama-sama jinak, tapi dia birahi dalam dan birahi dangkal itu seperti apa gitu loh. Perbedaannya itu seperti apa ketika burung itu sama-sama memiliki karakter jinak. Yang pertama, burung yang jinak, karakter metabolisme lambat yang birahinya dalam, itu tidak semanja burung yang birahi dangkal. Contohnya burung ini. Burung ini karakternya jinak galak Om, tapi ketika didekatin seperti ini, dia cuma gitu, pengen nyerang, pasang-pasang badan kadang, ya paling mentok kayak gini Om. Kita goda-goda ya. Nggak ada gerakan-gerakan merayu, nggak ada gerakan-gerakan dia ngeleper-ngeleper sayap kayak burung minta kawin, itu udah ada. Untuk birahi dalam loh ya ini. Ya udah ada, burung ini udah ada. Nggak ada gerakan ngeleper-ngeleper sayap gini itu udah ada Om. Ya paling ya buka sayap kayak ngelowo tapi tidak ngeleper. Perbedaannya di situ. Ini kunci pertama. Perbedaannya di situ. Burung biarpun digoda seperti ini, dia nggak ngeleper Om. Bisa dilihat ya. Dia hanya pasang-pasang badan, semi-semi ngelowo, tapi nggak ngeleper. Kalau dia bahas nyerang, burungnya sama-sama nyerang, memiliki potensi sama-sama nyerang, tapi pembedanya hanya di situ tadi. Ketika digoda atau didekatin, burungnya kenceng. Ingat, yang metabolisme lambat birahi dalam, yang birahi dalam ini, bulunya tetap kenceng. Tapi cuma dia ngelowo, semi ngelowo. Burung bulu kenceng, semi ngelowo, sayap tidak getar. Ingat itu Om. Itu kuncinya. Jadi, kalau burung ini kebetulan karakternya galak, ketika setiap tangan masuk, itu diajar seperti ini. Nggak sakit Om. Gigitnya nggak sakit, karena apa? Karena dia karakternya bukan benar-benar galak seperti burung metabolisme cepat. Tidak sakit, cuma dicucuk biasa, tidak sakit. Jadi seperti itu pembedanya. Hanya di sayap dia nggak getar, dia nggak lebay, bunyi-bunyi, riwik-riwik itu enggak. Justru burung ini ketika dia naik emosinya, lagi bagus kondisinya, kita goda, burung ini bongkar-bongkar materi Om. Itu yang birahi dalam. Semua materi dikeluarin. Ketika kita ganggu seperti ini, materi keluar semua. Karena ini kondisi di sini hujan, dingin, dia masih dominan birahi ya, jadi cuma pasang badan seperti ini Om. Jadi aku nggak bisa ngasih untuk perbedaan di bunyinya. Jadi kita kasih perbedaan dalam gerakannya saja ya Om. Jadi seperti itu. Untuk rawatannya seperti apa Mas? Untuk rawatan ada sedikit pembeda dari normalnya metabolisme lambat birahi dalam. Pembedanya seperti apa? Burung ini saya asingkan. Burung ini tidak tak taruh di tempat ramai, tapi tak taruh di tempat yang sepi, tak sendirikan, jauh dari burung masteran. Hanya asal dengar saja. Karena apa? Burung-burung seperti ini, ketika terlalu banyak lalu lalang orang, dia naik nanti terus birahinya, birahi terus. Emosinya nanti dia susah naik. Dan yang kedua, untuk burung ini bisa dimasukkan umbaran, tapi jangan dikepar. Ingat Om, bisa dimasukkan umbaran. Biasanya saya mandinya di umbaran. Mandi di umbaran, dia terbang-terbang sendiri, tidak saya kepar. Ketika burung sudah mandi, bulu sudah kering, baru tak masukin sangkar harian dan saya jemur sebentar. Pembedanya di situ. Ketika burung sama-sama birahi dalam, yang memiliki karakter giras jangan diumbar. Dan untuk yang karakter jinak seperti ini bisa diumbar, tapi hanya saat mandi saja. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar dia ada gerak.
burung ini kalau tidak ada gerak seperti itu, kotorannya numpuk Om. Tidak seaktif burung giras. Karena apa? Burungnya jinak. Tidak ada yang dia takutin. Kelihat orang aja dia berani. Tidak ada yang dia takutin. Tujuannya saya apa? Biar ada gerakan. Burung tetap ada gerak. Biarpun itu cuma terbang-terbang biasa di umbaran. 1 kali, 2 kali terbang itu tidak apa-apa. Itu hanya untuk melemaskan otot sayap saja Om tujuannya. Karena burung tidak terlalu aktif gerak. Jadi pembedanya tetap di situ. Untuk masalah EF, tetap kenyang pagi sore. Dan untuk masalah settingan lomba, burung ini cenderung main di lapar. Atau bisa semi lapar sebelum berangkat hanya tak kasih 3 atau 4 saja Om. Sekali kasih loh ya, 1 kali ngasihnya di sebelum berangkat. Paginya tetap kenyang. Siang atau sore sebelum berangkat baru tak kasih 3 atau 4 sudah seperti itu. Nanti di lapangan tak ablak. Burung seperti ini kalau di lapangan diablak atau dibuka kerodong separuh. Cukup seperti itu. Untuk penambahan EF lain paling hanya ulat Hongkong. Aplikasian burung seperti ini bisa dipakai aplikasi ulat Hongkong untuk penambahan extra fooding di lokasi lomba. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jika ada yang kurang difahami nanti bisa ditanyakan ketika sesi live di aplikasi TikTok. Untuk video selanjutnya saya akan kasih contoh burung yang metabolisme lambat birahi dangkal yang memiliki karakter jinak juga. Tapi nanti sampai ketika lihat video selanjutnya sampai akan paham perbedaan antara birahi dangkal dan dalam yang memiliki karakter jinak. Jadi cukup sekian penjelasan dan materi saya. Semoga bisa difahami. Sekiranya kok masuk di akal, di logika, sekiranya ada kecocokan silahkan diikutin, silahkan dipraktekkan. Kalau tidak suka, kalau tidak cocok silahkan di skip. Kalau ada yang mau ngasih seputar saran, masukan untuk membangun, silahkan saya terima. Jadi seperti itu. Di sini saya tidak ada niatan untuk menggurui ataupun mengajari, saya hanya berbagi ilmu dan menyalurkan sedikit ilmu yang saya miliki. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita mania.